Hey yo, selamat datang kembali di channel Matematika saya dan ya hari ini kita akan menggunakan GeoGebra ya. Jadi ini adalah tampilan GeoGebra yang klasik. Nah, modelnya seperti ini lebih ya kalau menurut saya lebih gampang digunakan ya tampilan untuk yang GeoGebra klasik ya. Kita akan melakukan demonstrasi transformasi geometri dalam hal ini yaitu rotasi. Jadi kita akan melihat bahkan mencari titik bayangan jika dirotasi 90 derajat searah maupun berlawanan arah jarum jam dari pusat koordinat 0,0. Oke. Jadi ini adalah sumbu koordinatnya ya. Jadi ada sumbu X yang mendatar, sumbu Y. Nah, perpotongan sumbu X dan sumbu Y itulah pusat koordinat atau titik asal atau koordinatnya 0,0. Kita beri label dulu. Kita pakai yang intersect ya. Titik potong ini. Oke, di sini diberi nama A tapi saya tidak suka A, kita bisa rename. Saya ganti dengan huruf O. Oke. Jadi O. Nah, kita juga bisa munculkan apakah labelnya yang muncul atau koordinatnya. Di sini saya akan munculkan koordinatnya saja ya, tidak pakai label. Kita klik kanan ke setting, lalu bagian show labelnya ganti, ini kan name, berarti namanya ya. Kita pilih yang value. Atau name and value, kalau name and value dia keduanya ya. Saya pilih yang value, jadi dia hanya munculkan koordinatnya aja. Oke, seperti ini. Selanjutnya karena saya ingin mencari bayangan ya, suatu titik yang kita rotasikan, kita buat dulu titik sembarangan. Kita buatnya pakai yang poin, yang ini, ya poin ya. Pilih, misalnya mau titik berapa? 3,2 ya, misalnya di sini 3,2. Saya akan munculkan dulu koordinatnya, klik kanan, setting, lalu pilih show labelnya, pilih name and value. Oke, dia muncul ya, saya matikan. Nah, dia muncul A sama dengan 3,2. Atau bisa cek di sebelah kiri, ini ada inputnya, A sama dengan 3,2. Oke, nah titik ini kita akan rotasi. Pertama saya akan rotasi 90 derajat ke kiri ya. Ke kiri itu berarti berlawanan arah jarum jam. Ya, di GeoGebra nanti kita pakai counter clockwise ya, berlawanan arah jarum jam. Untuk melakukan transformasi geometri, kita ke menu yang ada transformnya, yaitu menunya yang di sini ya, yang ini. Nah, menunya yang ini. Kita klik, pilih yang rotate ya, rotate around point. Ya, kita pilih. Nah, di bagian bawahnya ada petunjuknya nih. Ya, caranya adalah pilih titik yang akan kita rotasi. Kita pilih, kita klik. Habis itu pilih pusat rotasinya. Dalam hal ini adalah 0,0. Kita pilih, masukkan sudut. Saya maunya 90 derajat ya. Ya, di sini ada pilihan counter clockwise, berlawanan arah jarum jam, atau clockwise, searah jarum jam. Saya mau yang ke kiri ya, berlawanan arah jarum jam, berarti yang ini. Oke, lalu oke. Tek, langsung muncul di sini. Jadi kita langsung ketemu bayangannya nih. A sama dengan 3,2, bayangannya langsung kita dapat min 2,3. Atau kita bisa lihat di sebelah kiri. Ya, di sini ya. Di sini ada titik A 3,2. A aksen adalah bayangan hasil rotasi 90 derajat terhadap pusat 0,0, pusat O ya. 90 derajatnya adalah positif karena dia berlawanan arah jarum jam. Bayangannya adalah min 2,3. Dari sini harusnya kita bisa buat kesimpulan kalau saya punya sebuah titik koordinat X, Y, lalu saya rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi 0,0, maka bayangannya adalah min Y, X. Kita dapat nih. Oke ya. Nah, kita juga bisa buat yang kalau rotasinya terhadap sumbu. Bukan rotasi terhadap sumbu, tapi rotasinya 90 derajat searah jarum jam. Tadi ini yang berlawanan arah jarum jam ya. Oke. Sekarang kita buat satu lagi, kita ke menu yang
transform, pilih yang rotate, kita ulangi, pilih titik yang akan diputar, yang akan dirotasi, pilih titik pusat putarnya, pusat rotasinya, masukkan sudutnya, misalnya saya maunya 90 derajat, tapi sekarang yang searah, berarti counter, searah berarti clockwise, berarti dia putar ke kanan, kita oke. Nah, dapat bayangannya di sini. Oke, saya zoom ya, biar lebih jelas. A-nya 3,2, bayangannya menjadi 2,-3. 2,-3. Oke, atau kita lihat di sebelah kiri, biar lebih jelas. Nah, A-nya 3,2, A1 aksen, berarti yang tadi saya bilang rotasi searah jarum jam. Nah, rotasi searah jarum jam berarti sudutnya negatif 90 derajat. Jadi ingat kalau misalnya ada keterangan-keterangan di soal yang tidak menuliskan searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam, tapi sudutnya dalam bentuk positif atau negatif seperti ini, ya kalian sudah harus jelas. Kalau sudutnya negatif 90, negatif ya, sudutnya negatif, berarti dia searah jarum jam. Kalau sudutnya positif, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini 3,2 menjadi 2,-3. Berarti kesimpulannya, udah tahu dong, kalau saya punya X, Y, menjadi Y, min X. Oke, cukup simpel ya. Dengan GeoGebra, kita bisa mendemonstrasi. Jadi, titiknya bisa kita geser, geser, geser. Ya, kalau manual gimana? Manual berarti saya bikin ruas garis, saya pakai segmen, saya hubungkan, ya. Nah, saya ukur panjangnya berapa, habis itu saya ambil busur derajat, busur atau jangka juga boleh, bantuan jangka, busur. Ya, ini kan penggaris kita ukur berapa panjangnya. Habis itu dengan busur juga boleh ya, pakai busur. Tengah-tengah busurnya taruh di 0, arahkan 0 derajatnya di atas, habis itu hitung 90 derajat, tek, 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 90 derajat, tandai, habis itu kita hubungkan garis dari titik ini, hubungan garis dari titik ini ke tanda tadi, panjangnya sama seperti panjang yang ini, ya. Nah, nanti sudut ini 90 derajat, kita bisa buktikan dengan melihat angle-nya ya, sudutnya berapa, dengan di sini ada angle, kita pilih yang angle, A, O, A aksen. Nah, 90 derajat. Kita bisa lihat sudutnya adalah 90 derajat. Kita putar ya. A, O aksen. 90 derajat. Jadi kalau saya geser-geser ini, titik A-nya saya geser-geser, ya semakin panjang dia akan semakin panjang, semakin pendek dia Jadi kalau kita geser, kita bisa ikuti ya. Nah, itu dia. Oke, seperti ini demonstrasi transformasi geometri rotasi dengan GeoGebra. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share ke kawannya, subscribe bagi yang belum subscribe, dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.